Kalau kalian menganggap itu suatu beban, Allah, sampeyan hidup bertahun-tahun tidak dimintai pungut biaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan kalau dihitung bernapas, berapa yang harus kita bayar? Tetapi kalau untuk perjuangan Nabi kita masih berat, Allah, bagaimana Anda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Karena harta yang kita hidup ini nggak mungkin kita membawa mati. Kalau harta dibawa mati enak, malaikat banyak yang korupsi, ya kan? Kalau harta ini kita bawa, kita bisa membayar malaikat dengan uang, ya kan? Kita bukan orang-orang yang mati membawa harta, tapi harta yang paling mulia di hadapan Allah, harta kecintaan kita kepada Sayyidil Wujud Muhammad. Karena cinta itu adalah harta bagi kita, harta yang kita miliki, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Tapi kalau harta benda seperti uang, beras, dan yang lain-lain, kapanpun bisa diambil. Tapi kalau cinta kita, nggak ada yang bisa mengambil dari kita. Itu harta yang terbesar. Ketika Anda mengeluarkan uang untuk majelis taklim atau untuk saudara sesama muslim, ingatkan diri Anda, ya Allah, aku menaruh uang ini, mudah-mudahan keridhaan ini aku berikan kepada kedua orang tuaku, kepada ayahku, kepada ibuku, kepada nenekku, kepada datukku. Mereka semua dapat rahmat. Dapat rahmat. Ketika malaikat mau pukul atau mau disiksa, tahu-tahu ada kiriman wesel, ya kan? Sur. Enggak jadi memukul malaikat. Kenapa? Oh, anakku Fulan bin Fulan telah mengirimkan hadiah untuk diriku. Karena hukum itu akan berlaku kepada kita. Hukum karma nih berlaku. Kalau kita sering bersedekah kepada orang tua kita yang sudah meninggal, nanti anak kita pun akan memberikan sedekah untuk kita. Kalau nggak percaya, silakan mati berdahulu. Nanti kalau sudah merasakan, kabari ulun, ya kan? Kadang-kadang kan mana buktinya beb? Ya mati berdahulu, ya kan? Karena kabari ke kami. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bulan Sya'ban. Banyaki salawat kepada Nabi, banyaki sedekah. Sampeyan duduk di majelis ini bukan dikarenakan sampeyan. Ini semua dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya kepada ibu-ibu dengan bapak-bapak yang hadir. Pertanyaan saya ini adalah mau tahu bagaimana kita sebelum kita bertemu dengan Allah, sebelum kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Sekarang kita belajar di zaman sekarang. Karena kalau sudah di akhirat nggak mungkin Anda bisa berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang bisa menatap wajahnya Nabi Muhammad. Nggak ada. Sekarang kita selalu mendengar nama Sayyidina Muhammad. Kita mendengar kisah Rasul. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Ayah beliau Sayyidina Abdullah. Ibu beliau adalah Sayyidati Hababah Fatimah. Kakek beliau adalah Sayyidina Abdul Muttalib. Paman beliau adalah Sayyidina Abu Talib. Yang saya mau pertanyakan kepada semua yang hadir ini, seandainya Rasul itu hidup di zaman kita, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, beliau masih hidup, hadir,
bisa berteleponan. Kita nggak lagi ziarah ke makamnya, kita datang ke Rasulullah. Seandainya beliau masih hidup, ketika sampeyan datang ke makam Nabi saja, hati kita ini getar. Rasa rindu itu pasti ada bagi orang yang mengenal Nabi Muhammad. Tapi kalau orang cuma mengenal Rasul ini nabiku, sudah cukup, maka dia nggak punya getaran. Tetapi bagi orang yang mengenal Rasul ini adalah nabiku, Rasul ini adalah makhluk terbaik. Seandainya Nabi masih hidup di kota Madinah yang kita datangi, setiap umrah, orang-orang umrah datang ke makamnya. Seandainya Rasul duduk di Masjid Nabawi, hidup di hadapan kita, saya mau tanya dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu, apa yang akan kalian bilang dengan Nabi Muhammad? Kalian mau bicara apa dengan Nabi? Setiap orang misalnya yang ziarah dari Indonesia disuruh kumpul semacam ini di masjid oleh Nabi, atau Nabi duduk di hadapan kita, kata Rasul, apa yang kalian mau dari aku? Apa yang akan kalian bilang? Apa yang akan kita bilang dengan Nabi Muhammad? Saya cuma mau tanya itu. Sampai mau bilang, ya Rasulullah, berikan kami syafaat. Ya Rasulullah, akui kami sebagai umatmu. Kalau kalian ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, kalian harus pertanyakan dengan diri kita masing-masing. Sudahkah kami memberikan kegembiraan untuk Rasulullah? Sudahkah kami memberikan kesenangan untuk hatinya Nabi Muhammad? Tanyakan terhadap diri kita. Anda sholat saja mengikuti Rasulullah. Anda senyum, Anda menjenguk orang sakit, Anda mengikuti Nabi Muhammad. Anda berpuasa saja mengikuti Nabi kok. Apa orang Kalimantan bilang? Contek apa? Nyeplak. Hah? Menuruti Nabi Muhammad. Semua, nggak ada yang tidak. Masa untuk berjuang yang sedikit kita sakit kepala, aduh. Ya lah. Karena semua yang kita hadir di sini, sampean semua yang hadir dengan Rasulullah, sebelum sampean mengenal nama Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad sudah mengenal kita satu sama lain. Jangan dikira Rasul nggak kenal namanya Joni, nggak kenal namanya Bang Jali, nggak kenal nama ini, nama itu. Rasul hafal semua nama umatnya Nabi Muhammad. Beliau hafal. Mengenal Paman Basit, Rasul hafal. Ciri-cirinya Paman Basit, Rasul tahu. Giginya ompong, kepalanya protos, tahu. Tetapi yang kita tanyakan, kami mengenal Anda enggak ya Rasulullah? Anda mengenal kami, tapi kami tidak mengenal Anda. Bagaimana kami bisa merasakan cinta itu kepada diri Anda? Kau misalnya nggak kenal dengan calon istrinya, nggak mungkin kau melihat, tahu, saling mengenal, nggak mungkin kau nggak jatuh cinta. Karena dia sekarang sudah mengenal, sudah berfoto-foto di masjid, ya kan? Apa pre-wedding? Berarti kau sudah mempunyai rasa cinta, ya kan? Tapi fotonya jauh-jauh, Pang. Ujar kau belum muhrim, ya kan? Kalau sudah muhrim jangan, ya kan? Kata kaum waktu menjauh, astagfirullah, ya kan? Nah, kalau kaum nggak mengenal itu perempuan dan perempuan itu tidak mengenal dengan kaum, nggak mungkin duanya itu akan mempunyai rasa cinta.
Rasul mencintai kita sebelum kita cinta dengan Nabi. Rasul menyayangi kita sebelum kita menyayangi Rasulullah. Sebelum kita menyayangi Nabi. Nabi sudah menyayangi kita. Kita berselawat dengan Nabi, tetapi Rasul sudah lebih dahulu mendoakan kita. Setiap hari kok Nabi mendoakan kita. Setiap hari Nabi meminta ampun kepada kita. Sayang, diri kita tidak mendengar. Karena dosa yang begitu banyak yang menghalangi pendengaran kita. Dosa yang begitu banyak yang menghalangi rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad. Dosa yang begitu banyak yang menghalangi kita untuk merasakan cinta dengan Nabi Muhammad. Karena semua orang yang mencintai Rasulullah itu qalbus salim, hati yang tenang dan hati yang bersih. Nggak ada orang yang bisa mencintai Nabi Muhammad hatinya kotor, nggak ada. Makanya di dalam ayat Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat ini adalah turun, yang diturunkan menisbahkan kepada Sayyidina Abu Talib. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada. Bukankah engkau sudah mendapatkan kepuasan yang Allah berikan dan mendapatkan anak yatim? Siapa yang dimaksudkan anak yatim ini? Ada Sayyidil Wujud Muhammad. Orang kalau sudah mendapatkan keridhaan bersih hatinya, pasti dia akan mendapatkan kecintaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sampai cinta dengan Nabi, cinta saja. Nggak ada larangan. Tapi kalau cintanya cuma di lidah, di lisan, tetapi hati enggak, maka pertanyakan kecintaan kalian. Tidak akan sempurna sesuatu iman sebelum kalian mengimani Nabi Muhammad. Orang iman pasti akan mendapatkan kecintaan. Arti iman itu keyakinan dengan Rasulullah. Orang kalau sudah cinta, betul-betul cinta dengan Nabi, pasti dia mendapatkan keyakinan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.